Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Seperti biasanya, kembali lagi bersama saya, Aisyah Wahdaniah. Kita akan berbincang mengenai isu-isu terkini dan juga tentunya mengulik informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di episode baru di tahun yang baru ini, saya sudah bersama dengan dua narasumber, yaitu Iqbal Hatami dan Fajar Siddiq. Assalamualaikum Iqbal, Fajar. Waalaikumsalam. Iya. Dan mungkin boleh perkenalkan dirinya dari Iqbal dulu deh. Oke, siap. Terima kasih. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Iqbal Khatami. Sekarang jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016. Oke, Fajar. Kalau saya kenalin, nama saya Muhammad Fajar Siddiq. Sekarang mahasiswa semester 1 di Pendidikan Bahasa Arab. Oke. Nah, Sobat Muda Mendunia, tahun baru itu kita sangat dekat dengan yang namanya resolusi. Sedikit-sedikit ditanya, apa sih resolusi di tahun ini? Padahal di tahun 2020 kemarin kita banyak sekali menghadapi hal-hal yang mengejutkan. Dan hal-hal ini tidak sedikit membuat orang menjadi pesimis untuk tahun ini. Nah, kalau menurut Iqbal dan Fajar, sepenting apa sih kita membuat resolusi? Mungkin boleh Iqbal dulu. Saya dulu ya? Iya. Oke. Kalau bicara resolusi kan sebenarnya itu bagian dari perencanaan hidup ya, yang kita momentumkan ketika biasa menyambut tahun yang baru. Nah, penting banget menurut saya. Kenapa? Pertama, itu bisa jadi momentum kita untuk memfokuskan kembali apa yang kemudian mau kita capai di tahun mendatang. Yang kedua, bisa menjadi bahan refleksi atau evaluasi juga, kira-kira apa saja yang sudah kita lalui setahun ke belakang dan kita persiapkan untuk setahun ke depan. Jadi ya kita wajib sebenarnya mempunyai resolusi sebagai susunan dari tujuan-tujuan hidup kita setahun ke depan, seperti itu. Kalau Fajar sendiri bagaimana nih? Penting nggak sih membuat resolusi? Kalau ngobrolin penting, emang penting banget ya Mbak. Soalnya kalau misalnya saya boleh ibaratin, resolusi itu ibarat kayak sinar matahari yang biasa kita terima tiap hari gitu. Kayak yang kita tahu, kalau misalnya nggak ada sinar matahari, semua makhluk yang ada di bumi itu pasti bakal mati. Nah, makanya kita nggak usah heran kalau misalnya banyak orang yang ngomong bahwa sinar yang dipancarkan oleh mentari itu menjadi sumber harapan untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Nah, kalau misalnya sinar yang dipancarkan mentari itu menjadi sumber harapan untuk berlangsungnya kehidupan, maka sinar yang dipancarkan resolusi itu menjadi suatu harapan untuk terwujudnya suatu masa depan. Dengan kata lain, masa depan yang bakal kita nikmati hari esok itu bermula dari resolusi yang kita bentuk di hari ini. Itu. Jadi, dan kadang cuman kita itu sering nyamain resolusi dengan harapan, padahal dua hal itu ada sedikit perbedaan. Kalau misalnya harapan itu kita cuman mimpi doang gitu. Cuman kalau misalnya resolusi ada komitmen yang kita lekatkan di dalam sana gitu. Makanya kenapa buat sebagian orang ada orang yang bermimpi dan kemudian mimpi itu berubah menjadi suatu hal yang benar-benar terjadi, dan yang buat sebagian lain mimpi itu hanya berakhir sebatas delusi dalam diri gitu. Jadi impian itu hanya sebatas khayalan dalam pikiran, nggak bisa terrealisasikan dengan nyata. Itu. Berarti dalam membuat resolusi juga kita perlu merealisasikannya ya, tidak hanya bermimpi. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kalian berdua, apa sih resolusi di tahun 2021 ini? Kalau bicara kita ya, saya sebagai generasi muda gitu, yang usia yang masih 20-an, tentu sebenarnya lagi banyak-banyaknya mimpi nih, banyak-banyaknya harapan, banyak-banyaknya tujuan-tujuan tertentu yang ingin kita capai. Sebenarnya kalau kita yang anak muda ini kan biasanya mengalami fase namanya quarter life crisis ya, artinya banyak kecemasan yang hari ini kita alami, baik dari segi finansial, dari segi karir misalkan, atau dari segi pendidikan dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi tentu yang pertama, harapannya di tahun depan saya bisa kemudian mencapai tujuan-tujuan yang tahun 2020 belum sempat saya capai, baik itu dari segi tujuan-tujuan tertentu seperti gerakan-gerakan yang bisa saya dedikasikan untuk orang banyak, karya-karya berupa publikasi tulisan dan lain sebagainya, dan juga bisa berupa kemandirian dalam finansial, serta harapan-harapan lain yang tentu banyak aspek yang harus dipenuhi dan dituntut untuk kita miliki di usia yang sekarang ini, saya pikir seperti itu. Kalau Fajar bagaimana? Buat Resolusi 2021. Di 2021 kurang lebih saya yang pertama itu saya ingin ngebuat diri saya sama orang-orang di sekitar saya itu pertama merdeka dalam beragama. Jadi dalam artian saya ingin semua kita itu menjadi muslim itu karena pilihan, bukan lagi karena faktor turunan gitu. Dan yang kedua, saya juga ingin kita semua itu merdeka dalam belajar. Kita memandang bahwa belajar itu aktivitas yang dijadikan sebagai kebutuhan, bukan lagi sebagai tuntutan gitu. Dan akhirnya saya juga pengen
kita semua itu punya prinsip yang sama dalam belajar, di mana kita itu belajar bukan karena nilai, tapi kita menjadi bernilai karena menjaga konsistensi dari belajar itu sendiri. Keren banget sih. Kalau saya sendiri resolusi 2021 ya menjadi manusia yang lebih baik dari 2020 sih. Dan nah, berbicara tentang 2020, kita itu kan bisa dibilang 2020 adalah tahun yang sulit ya. Sulit. Pandemi, bencana, kemudian permasalahan-permasalahan seperti politik mungkin. Nah, itu kan membuat banyak rencana-rencana kita yang gagal. Nah, kalian pribadi nih, masih optimis nggak untuk menjalani tahun 2021? Siapa dulu nih? Saya dulu. Bebas. Pertama, kalau melihat tahun 2020 mungkin saya sepakat ini tahun yang berat. Tahun yang mungkin banyak menggagalkan kita dari banyak hal, banyak rencana, banyak yang menjatuhkan kita juga, bahkan kita banyak kehilangan juga, baik kehilangan pendapatan, kehilangan kesempatan, peluang dan lain sebagainya. Tapi kalau saya melihat 2020 ini sebenarnya sebagai sebuah momentum untuk kita mentransformasikan diri sebenarnya. Artinya kalau kita lihat secara hikmah, ini kan sebenarnya bukan menggagalkan, tapi mendorong kita untuk bertransformasi, untuk mendirikan inovasi yang lebih baik dalam berbagai hal. Misalkan hari ini kita kuliah secara online, kita rapat secara online, dan banyak hal kita lakukan secara online. Artinya aktivitas yang dulunya kita lakukan secara offline, sekarang kita transformasikan menjadi online. Ini kan sebuah transformasi perubahan. Nah, banyak hal aspek yang sebenarnya kita bisa rubah. Artinya hal-hal yang kemarin gagal mungkin kita lupa untuk mentransformasikan, atau kita perlu mentransformasikan ulang sebenarnya untuk kemudian bisa menyesuaikan dengan keadaan hari ini. Jadi ketika kemarin kita gagal, ketika kemarin kita jatuh, kita kehilangan banyak hal, itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Ketika kita jatuh bukan berarti kita kan nggak bisa bangkit lagi. Ketika kita kehilangan juga bukan berarti kita nggak bisa bergerak lagi. Jadi kemarin jadikan pelajaran, dan besok sebenarnya kita bisa lebih optimis lagi, karena hari ini kita menemukan banyak jalan keluar lain, seperti misalkan hari ini kita dihadirkan dengan platform-platform online yang bisa menunjang aktivitas kita. Kita hari ini juga hidup di era baru yang kita secara berjenjang sudah mendapatkan progres yang baik dari solusi yang kita hadapi hari ini, baik dari segi pandemi, perekonomian, sampai kemudian hal-hal lain yang sempat terjegal. Jadi jujur saya juga dulu di awal pandemi ya, mungkin 1 bulan 2 bulan pertama juga sebenarnya bingung. Ini kita mau ngapain kayak gini, terjebak ya, istilahnya terjebak dalam kondisi. Tapi dari situ kan kita sebenarnya berpikir dalam artian gimana caranya kita bisa keluar dari kondisi seperti ini. Artinya kondisi seperti ini sebenarnya menyuruh kita untuk berpikir, menyuruh kita untuk keluar. Dan kalaupun kita hidup lurus-lurus saja tanpa ada tantangan seperti ini, apakah kita yakin kita benar-benar akan berkembang dengan baik seperti itu? Jadi hikmahnya lumayan besar, dan tentu kita optimis bisa melewati ini semua seperti itu. Fajar bagaimana? Kalau tentang masalah optimisme, emang apa ya Mbak, saya emang dari kecil emang dididik buat jangan jadi orang optimis. Dalam artian ya, orang tua saya jangan jadi optimis tapi jadi orang tawakal, katanya gitu. Soalnya kata beliau tuh ada perbedaan tipis di antara orang optimis sama orang tawakal. Kalau orang optimis itu menganggap bahwa dia itu bisa. Tapi kalau misalnya orang tawakal itu orang yang menganggap dan percaya bahwa Allah akan menjadikannya bisa. Nah gitu, makanya orang-orang yang optimis itu ya bahasanya sebenarnya dalam satu sisi ya kita perlu optimis, cuman harus ada konsep tawakal juga yang harus dimasukin ke sana gitu. Dan untuk masalah pandemi sebenarnya gitu, pandemi itu menjadi satu halang rintang atau bukan itu sebenarnya tergantung kita melihatnya dari perspektif yang mana. Kalau misalnya kita melihat dari perspektif kemanusiaan ya mungkin ini suatu hal yang besar gitu, dan kalau misalnya kita mengandalkan kemampuan dalam diri kita sendiri itu mungkin jadi PR yang besar juga gitu. Cuman kalau misalnya kita mandang dari perspektif ketuhanan, pandemi ini bisa dilewati gitu. Makanya kalau misalnya buat saya permasalahannya itu bukan terletak di kita itu percaya atau enggak bahwa kita mampu bisa melewati pandemi ini dan mewujudkan setiap resolusi yang kita bentuk buat tahun depan gitu. Cuman permasalahannya itu terletak di kita itu mau atau enggak gitu, mati-matian ngedeketin yang nyiptain pandemi ini gitu. Soalnya kalau misalnya kita udah dekat sama Tuhan, Allah itu bakal ngasih jalan, dan jalan itu yang bakal ngeringanin beban pikiran kita dan membuat gerak langkah kita itu menjadi mudah buat merealisasikan semua resolusi tersebut. Dan sebenarnya di balik pandemi ini juga ada hikmahnya ya. Nah itu. Mungkin kita jadi lebih bersabar dan lebih memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk kehidupan kita besok harinya kan. Karena jujur aja di masa pandemi ini, kalau menurut saya pribadi, saya semakin merasakan
hidup dan mati itu dekat sekali, Iya. tipis sekali batasnya. Jujur saja, kalau sebelum pandemi kayak ya udah menjalanin hidup aja. Nah terus sebagai mahasiswa nih, Fajar deh, karena mahasiswa baru kan. Nah menurut Fajar, apa sih yang Fajar persiapkan untuk menyambut datangnya tahun baru ini sebagai mahasiswa? Pertama saya ngeperbaiki dulu mindset saya gitu Mbak. Mindset. Soalnya mindset itu kan yang bakal ngepengaruhi pola pikir. Pola pikir itu nanti yang bakal ngepengaruhi pola perilaku. Makanya kalau misalnya kita ingin bisa melakukan suatu hal yang produktif, suatu hal yang benar-benar istilahnya bermanfaat, yang pertama dibenerin itu mindsetnya dulu gitu. Itu. Soalnya ya istilahnya banyak kritik kan Mbak yang dilontarin sama banyak tokoh kayak Seneca, terus Eric Fromm gitu terkait orang-orang yang istilahnya non produktif gitu. Kayak istilahnya Seneca itu ngekritik orang-orang yang contohnya nyambut setiap tahun baru itu dengan malas-malasan dan aktivitas non produktif gitu. Dan itu dilakukan selama bertahun-tahun gitu. Ada orang yang ngomong bahwa si fulan itu hidup selama 80 tahun. Padahal selama kehidupannya itu dia nggak mengisi kehidupannya itu dengan aktivitas produktif, tapi dia isi dengan malas-malesan, terus aktivitas non produktif. Sekalinya melakukan sesuatu itu dia melakukan suatu hal yang dia benci, melakukan suatu hal yang secara terpaksa gitu. Nah makanya kata Seneca itu orang itu bukan hidup selama 80 tahun, dia itu cuma ada selama 80 tahun. Nah makanya aktivitas non produktif itu emang bermula emang harus kita hindari. Nah cuman awalnya itu emang dari mindset. Makanya untuk ya mungkin dalam tataran mahasiswa, mungkin apalagi yang harus ngadepin pandemi, belajar di tengah pandemi, pertama mungkin yang harus kita ubah itu adalah mindsetnya dulu. Karena kalau misalnya mindsetnya udah benar, insya Allah turunan-turunannya juga bakal benar gitu. Pola perilaku, semangat barunya gitu bakal muncul secara otomatis gitu. Berarti emang harus dari pucuknya ya, Dari mindsetnya pucuknya dulu. gitu. Nah kalau Iqbal sendiri sebagai, udah mau lulus kan ya? Ya, Sebagai orang yang lepas dari dunia perkuliahan itu kan katanya dunia yang sesungguhnya. ya benar. Apa yang Iqbal persiapkan? Pertama tentu ada beberapa aspek yang perlu kita lihat. Pertama tadi Mas Fajar menyinggung masalah keimanan, saya sepakat. Pertama masalah keimanan, kedua masalah integritas, ketiga masalah kapasitas, keempat masalah jejaring. Pertama masalah keimanan. Saya pikir keimanan ini juga penting sebagai bekal atau landasan kita ya untuk berpikir dan bergerak. Melatih kita untuk bersabar, melatih kita untuk tawakal dan banyak hal lainnya yang berhubungan dengan ketuhanan. Itu juga penting kita tanamkan, terutama kita sebagai anak muda gitu. Harus punya landasan nilai yang kuat dalam menjalani aktivitas. Nah yang kedua masalah integritas. Jadi integritasnya ada pada diri kita. Gimana kemudian kita mengenal diri kita. Jangan-jangan selama ini kita belum mengenal diri kita nih. Kita masih menjadi orang lain jangan-jangan. Nah ini kita harus mengenal diri kita dari segi hobi, minat, bakat, sampai tujuan ke depan mau ngapain, sampai hal yang kita seharusnya kita lakukan apa, sampai nilai yang kita yakin itu sejauh mana, itu harus kita susun dengan benar. Sehingga kita bisa membentuk namanya integritas dan kita bisa menentukan kita ingin dikenal sebagai orang yang apa nih di depan nih. Nah itu. Yang ketiga kapasitas sebenarnya. Jadi kita perlu merefleksikan ulang atau melihat kembali apa hal yang sudah kita lakukan di 2020, kita rapikan kembali, yang kemudian kita susun kembali apa yang perlu diperbaiki dari 2021 dan apa yang kita perlu persiapkan baik dari sisi pengetahuan, dari sisi soft skill atau hard skill dan banyak hal lainnya yang ada pada diri kita yang perlu kita tanamkan dari sekarang untuk menghadapi 2021. Kalau yang keempat jejaring. Kita karena kan selama 7 bulan ini kita banyak berjauh-jauhan ya, banyak terhalang jarak, artinya komunikasi secara kultural kita juga banyak terhambat, kita jadi menjadi jauh dengan beberapa orang, atau justru kita lebih banyak aktif di sosial media tapi di sosial kita lebih sedikit aktif. Nah jadi kita perlu sebenarnya untuk mendekatkan kembali diri kita dengan orang-orang di sekitar, dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, dan dengan orang-orang lain yang kita kenal sebelumnya agar circle pertemanan kita terjaga yang pertama. Yang kedua, kita perlu memperluas jejaring sebenarnya. Karena jejaring ini penting, semakin banyak orang yang kita kenal, maka semakin besar kemungkinan ke depan kita akan berkolaborasi dengan banyak orang. Karena semakin kita tua istilahnya, circle kita kan akan menyempit. Yeah. Nah, tapi bukan berarti dengan menyempitnya circle tersebut kita pasrah dengan keadaan. Semakin kita banyak mengenal orang, maka kita gampang untuk membentuk circle-circle baru yang akan kita ajak untuk kolaborasi dan sinergis. Nah, karena kalau berbicara generasi muda sekarang, saya pikir tidak ada generasi muda atau orang tua sekalipun yang bisa menjadi besar hanya dengan dia sendirian. Pasti dia memerlukan orang yang
Di di belakangnya. belakangnya, di sampingnya, di depannya seperti itu. Jadi kunci sukses untuk 2021 sampai tahun-tahun setelahnya mungkin adalah kolaborasi sebenarnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng, mari kita lakukan bareng-bareng ke depan dan perlu merawat jejaring ini sebenarnya. Iya, Seperti iya, itu kalau dari saya. Nah, kita kilas balik dong di Ah, tahun 2020. Boleh deh ceritain satu rencana kalian yang mungkin tertunda atau gagal. siapa dulu? Well, mungkin. Oke. eh, Kalau dari segi organisasi banyak ya program kerja yang Tentu, mungkin iya. iya di BEM yang banyak tidak jalan, tapi ada juga yang kita transformasikan jadi online, jadi hybrid tuh ada. Kalau dalam diri hidup saya sebenarnya lebih kepada target-targetan dalam hal kapasitas ya. Karena selama 3 bulan dari awal pandemi sampai bulan Juni jujur saja saya banyak berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas yang tidak banyak melakukan aktivitas yang produktif Iya, istilahnya. iya, iya. Jadi misalkan nih kalau saya kan biasanya targetin tiap hari Minggu pagi harus belajar misalkan bahasa Inggris misalkan melalui modul online atau video-video atau hari Sabtunya baca buku tentang apa dan itu. Nah selama pandemi kemarin itu sempat kacau rencananya, jadwalnya kacau karena pulang ke rumah juga. Dan karena mungkin kaget juga ya. Kaget dan panik kan Iya, kita iya, iya. panik masalah kesehatan, panik masalah keluarga juga. Jangan-jangan nanti keluarga kita yang kena atau kita yang kena. Ya lebih banyak mikir ke sana. Tapi semenjak bulan Mei Juni kan kita sudah terbiasa. Akhirnya kita bisa merapikan ulang lah yang kemarin gagal. Coba kita rapikan, kita lakukan lagi. Seperti itu. Termasuk skripsi juga. Sempat mandek lah. Bimbingan kan juga bingung kan kemarin gimana. Tidak apa-apa, Iya. itu kan butuh mental juga ya. Iya benar. Nah, kalau Fajar sendiri bagaimana? Kalau di tahun 2020 kemarin kebetulan saya jadi ketua panitia acara perpisahan tuh Mbak. Nah itu kendalanya mungkin yang awalnya kita udah nyusun dari awal, udah mau puncak ternyata ada pandemi kan gitu dan itu istilahnya bener-bener drop dan istilahnya nyinggung ke semua aktivitas gitu. Iya, iya. Soalnya saya harus ngurusin tentang biaya panggung yang udah dibayar, terus istilahnya semangat-semangat teman-teman yang udah pada nurun kan itu langsung keputusannya tuh Online ya? wisuda online katanya gitu, wisuda online dan itu emang lebih ribet gitu, emang lebih ribet dan kalau misalnya untuk pribadi mungkin hampir sama kayak Mas Iqbal tentang masalah kapasitas gitu. Jadi emang saya itu emang udah kenapa dimasukin pesantren kan dulu emang gara-gara ya biar gak terlalu nggak produktif juga gitu Mbak. Jadi kalau misalnya di kamar sendirian ada kasur gravitasinya makin gede gitu ya Mbak. Nah, makanya Iya, iya, iya. jadi makin ada dorongan buat Kalau terus di rebahan. pesantren banyak kegiatan ya? Kalau di pesantren kebetulan pesantren saya juga kan disebutnya tuh sekolah 59 Mbak. Soalnya kita itu mulai belajar dari jam 5 subuh sampai berakhir jam 9 malam gitu. Wow. Itu makanya emang lumayan padat dan itu belum ditambah sama jam ekstrakurikuler sama organisasi. Makanya dulu emang padat banget dan waktu pandemi, wah itu emang semuanya kacau. Jadi waktu saya pertama pandemi itu pelongo gitu Mbak, mau ngapain gitu. Kalau misalnya kita kumpul-kumpul nanti dimarahin sama aparat gitu, dibubarin atau gimana. Kalau misalnya nggak kemana-mana, saya juga bingung mau ngapain gitu di kamar. Ujung-ujungnya ya akhirnya waktu itu saya ngelanjutin buku yang waktu itu ketunda gitu, buku waktu di pas kelas 1 SMA. Saya ngerancang ulang, akhirnya selama pandemi alhamdulillahnya tuh kekejar Malah gitu. selesai ya? Ya lagi ya insya Allah kalau gak ada hambatan bulan depan udah dipublish insya Allah. Oke. Gitu. Nah, kalau saya sendiri banyak sekali sih rencana yang tertunda. Salah satunya tuh pulang kampung. Oh belum sempat pulang berarti kemarin? Belum sempat, udah kurang lebih 2-3 tahun. Oh. Rencananya tahun ini, cuman ternyata ada pandemi. Saya juga khawatir kan sama keadaan orang tua kan di sana udah gimana gitu. Takutnya saya malah jadi ini pembawa. Nah, kalau mendengar cerita kalian berdua tadi, itu bisa saya simpulkan berarti meskipun pandemi ini hal yang buruk, meskipun 2020 ini yang adalah hal yang buruk, ternyata masih ada satu celah untuk kebaikan datang ya. Kayak tadi Fajar contohnya, dia buku tertunda udah lama banget. Pas pandemi ternyata malah kejar. Seperti itu. Nah, kalau untuk Iqbal nih, tahun 2020, satu kata deh untuk tahun 2020. Satu kalimat mungkin ya? Boleh deh. Kebanyakan kan dari kita banyak yang menyalahkan keadaan ya, menyalahkan 2020 sebagai victimnya lah. Tapi sebenarnya ada pilihan lain selain menyalahkan, yaitu pilihan untuk melakukan perubahan. Nah perubahan inilah yang harus kita
lakukan seperti itu. Jadi tidak hanya menyalahkan keadaan, tapi kita bisa merancang perubahan tersebut di tahun berikutnya. Kalau Fajar satu kata atau satu kalimat deh untuk tahun 2020. Satu kata boleh Pak? Boleh? Transisi. Transisi. Iya, transisi semua lah itu. Transisi mental, transisi pikiran, transisi pola pikir. Karena banyak sebenarnya. sekali perubahan yang kita Iya. rasakan ya. Nah, terakhir deh, Oke. satu rencana besar kalian untuk tahun 2021. Satu rencana besar. Melanjutkan pendidikan dan mandiri secara finansial. Dua ya berarti ya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Kalau Fajar? Rencana besar Mbak. Iya. Ya mungkin yang dua hal tadi Mbak, yang memerdekakan merdeka dalam beragama dan ngebuat orang lain merdeka dalam belajar itu mungkin. Keren sekali. Nah Sobat Muda Mendunia, itu tadi perbincangan kita mengenai resolusi. Ingat walaupun tahun 2020 merupakan tahun yang berat, kita harus tetap optimis untuk menjalani tahun 2021. Jangan lupa terus berusaha untuk tidak hanya membuat resolusi namun juga merealisasikannya. Nah, terima kasih Iqbal, terima kasih Fajar untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UMS.